Yang terhormat yang sangat kita hormati Ketua DKM dan seluruh kita yang saling menghormati. Sebagaimana disampaikan oleh pengatur acara bahwa dalam kesempatan ini kita akan membahas beberapa hikmah dari ayat 1 surat Al-Isra. Dan kemudian kita baru saja selesai dari bulan Rajab. Yang di bulan Rajab itu sebagian besar orang Islam di Indonesia mengetahuinya sebagai bulan, di antara kejadian besar adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Dan memang dalam tradisi orang Nusantara, orang Indonesia itu ada sejumlah perayaan gitu ya. Ada Maulidan, ada Isra Mi'raj, nanti ada Nisfu Sya'ban sebentar lagi. Itu jadi kalau secara bijaknya memang bisa kita pahami gitu ya, kenapa ada kayak gitu. Karena memang zaman dulu itu bagaimana bisa orang tahu tanggal kalau dulu. Kalau sekarang kan kita pengen tahu sekarang tanggal berapa. Ya kalau sekarang gampang, tinggal lihat layar nih ada tanggal. Bulan apa ya, tinggal tanya ke YouTube, ke Google, bisa tahu kita sekarang tanggal berapa. Atau kita punya kalender. Nah kalau dulu itu orang yang ngangon sapi, kebo, yang macul, yang jadi nelayan gitu. Kalau dia pengen tahu sekarang tanggal berapa, gimana caranya? Paling yang tahu tanggal berapa secara hijriah itu ya raja di keraton. Mungkin dia punya kalender dan dia punya menteri. Tapi kalau orang-orang di kampung-kampung memang perlu ada perayaan-perayaan begitu lagi dulu. Makanya ada acara Nisfu Sya'ban misalkan, dibikin acara yang besar. Ya bayangin aja kalau misalkan tahun 1920 gitu, orang pengen tahu ini tanggal 15 Sya'ban gimana caranya? Lihat bulan. Kalau lagi ada bulan. Makanya perlu dibantu dulu. Jadi kita mau bahas Isra Mi'raj yang bagi orang Nusantara, orang Indonesia disyiarkan di bulan Rajab. Dan kemudian ayat 1 dari surah Al-Isra itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini ayat 1 dari surah Al-Isra. Surah Al-Isra itu keseluruhannya ada 111 ayat kalau tidak salah, nanti dicek sendiri. Maka dia termasuk, kalau dalam pemilahan para ulama, dia termasuknya mi'in atau mi'un ayat, surat-surat yang jumlah ayatnya 100-an. Dan kemudian dia meskipun ada 100 ayat, yang kalau secara halaman tuh dia 12 halaman. Jadi ada sekitar 6 lembar ya, kurang sedikit. 6 lembar, 12 halaman kurang sedikit. Jadi dia agak panjang sebetulnya bagi kita. Meskipun dia agak panjang, dia itu makiyah. Jadi kalau satu surat disebut surat makiyah, itu berarti turunnya sebelum peristiwa hijrah gitu ya. Apabila dia turun setelah peristiwa hijrah, disebutnya madaniyah. Nah karena dia makiyah, maka ketika ayat ini turun, itu umat Islam masih sedikit. Sebagian besarnya itu du'afa, mustad'afin, orang miskin, para budak gitu ya. Meskipun udah ada juga yang gagah-gagah masuk Islam, tapi mayoritasnya orang Islamnya du'afa. Dan umat Islam itu sendiri secara keseluruhan masih minoritas, masih sedikit sekali. Jadi kalau ada peristiwa Isra Mi'raj yang ayat ini mengatakan subhanalladzi asra, tadi saya bacanya kurang berarti ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi tujuan dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah linuriyahu min ayatina.
agak ajaib gitu, aneh, menakjubkan. Sementara umat Islam masih sedikit, itu sekiranya saja peristiwa ini dipertontonkan kepada banyak orang. Jadi sebelum Isra Mi'raj, Nabi kumpulin orang gitu di Mekah, ayo kumpul sini, kumpul semua. Begitu orang kumpul banyak, nih lihatin nih, saya akan melakukan teleportasi, akan melakukan satu perjalanan kilat. Begitu orang menyaksikan, twing, terbang dia, itu kan pasti banyak orang yang takjub. Bener ini, hebat ini. Itu akan menambah jumlah umat Islam tuh seharusnya kalau begitu. Sampai di Palestina nanti, sampai sana kumpulin lagi orang-orang, kumpul sini. Kalau udah kumpul, saksikan saya akan terbang ke langit. Twing, terbang itu pasti banyak orang yang akan mengakui, oh benar ini bukan orang biasa ini, orang hebat ini. Tapi alih-alih ini disaksikan oleh banyak orang, justru tidak ada seorang pun jadi saksi. Padahal ayat ini katanya, peristiwa ini katanya linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya, dan memang memperlihatkannya kepadanya saja, kepada Nabi Muhammad, tidak kepada yang lain. Jadi memang umat ini, kita ini tidak hendak dimanja oleh Allah dengan keluar biasaan yang modelnya kayak begitu. Kan kadang-kadang kita masih menuntut nih, sebagian kita mau menyembah Allah, mengakui Allah itu maha kuasa. Kalau dia melihat ada seorang wali yang bisa sholat di atas air, oh sakti. Kalau dia bisa melihat ada seorang kiai bisa sholat di atas pelepah daun pisang, oh sakti, berarti ya kekasih Allah. Jadi kita tidak perlu dengan kesaktian begitu untuk tahu bahwa Allah maha kuasa. Dan lagi pula apabila ada wali yang katanya wali itu kasyaf, yang tersingkap segala kegaiban kepada dia, ya seharusnya kalau memang kasyaf, seharusnya wali bukan hanya tahu di mana posisi kuburan keramat. Kalau cuma segitu terlalu remeh-temeh itu. Atau sekedar bisa memindahkan hujan dari Kukusan ke Cipedak. Ya kalau wali begitu cuma begitu doang, terlalu remeh itu. Kalau memang ini ada wali yang kasyaf, seharusnya dia belajar coding, pemrograman, sehingga dengan ilmu itu dia bisa merusak sistem keamanan Israel gitu, bisa merusak sistem perekonomian Cina. Nah itu wali tuh begitu kasyaf, tersingkap ilmu IT ke dia. Nah itu sesuai dengan kebutuhan zaman kita. Nah ini di zaman kita kasyafnya cuma bisa melihat kuburan keramat, kan jadi kurang manfaat bagi kita. Jadi kita ini untuk mengetahui Allah Tuhan, Al-Quran benar, itu tidak perlu dengan keluar biasaan yang semacam itu. Di ayat lain Allah katakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Jadi akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami dari segala arah dan pada diri mereka sendiri. Jadi untuk mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa itu nggak usah lihat wali terbang, itu bulu alis sama rambut lain aja cukup. Kenapa kalau rambut bisa panjang, alis gitu-gitu juga? Kenapa mata kita bisa melihat? Kenapa jantung kita bisa berdetak? Itu kan ajaib gitu. Dan itu cukup untuk menjadi penjelas bahwa Allah Maha Kuasa. Lagi pula Nabi Muhammad memang dia role model buat kita, sehingga dia harus ditampilkan sebagai manusia semanusia-manusianya agar kita bisa meniru dia. Lagi pula ada presiden di masa lalu di mana Nabi terlalu sakti. Nabi Isa kan terlalu sakti, Pak. Tanda kutip, jadi mukjizatnya terlalu sering diumbar gitu. Atas kehendak Allah tapi ya. Jadi ada orang sakit diusap sembuh, ada orang buta diusap melek, ada orang mati Pak diusap hidup, kan sakti banget Pak.
bersedih, dia terluka. Ya memang dia manusia sebagaimana kita, sehingga kalau diajak berjihad orang ikut. Dan kalau nabinya sakti, kebal, dia bisa terluka, nanti orang nggak mau ikut perang. Iya perang, lumayan enak kebal, gua mati kan. Jadi orang mau ikut berperang itu diantaranya ya memang yang mengajak sama seperti dia, berpotensi terluka sebagaimana dia juga berpotensi terluka juga. Jadi itu. Kemudian Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Nah, ini asra ini sebenarnya maknanya perjalanan malam, tapi masih dikatakan lailan. Itu lailan itu nanti dalam penjelasan di sejumlah tafsir dikatakan lailan itu maksudnya sebagian malam. Jadi perjalanan ini bukanlah perjalanan yang menghabiskan keseluruhan durasi malam. Akan tetapi dari keseluruhan durasi malam, perjalanan ini hanya memakan sebagian dari malam. Yang sebagiannya itu tidak dijelaskan secara rinci seberapa bagiannya. Dan ini menjadi petanda kuat bahwa malam bagi kita umat Islam adalah kesempatan untuk memaksimalkan rohaniyah kita. Jadi malam adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan spiritualitas, religiusitas kita. Malam tuh. Makanya nanti Nabi menerima wahyu malam, disuruhlah kita sholat tahajud malam, disuruh kita banyak beristighfar malam. Ngerti kita tuh malam itu baik untuk spiritualitas. Tapi berapa banyak di antara kita yang malam-malamnya habisnya dengan ngobrol di kafe, yang habisnya malam itu dengan ngocok kartu, main game, khulwat, ada yang judi, ada yang dugem, astagfirullah. Padahal malam itu bagi umat Islam adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Makanya Nabi menerima wahyu kan malam yang pertama tuh. Iqra, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kan, di malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ini perjalanan disebutkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan hanya memakan durasi sebagian dari malam. Sementara di waktu itu kendaraan paling canggih ya cuma binatang. Biasanya mereka pakai onta. Jadi kalau perjalanan ini ditempuhi dengan cara yang biasa, itu paling tidak orang butuh waktu sebulan dari Mekah ke Palestina ke sana. Tapi di kesempatan Isra Mi'raj ini hanya memakan sebagian kecil dari durasi malam. Jadi kita di ayat ini dikatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, yang sebetulnya kedua tempat itu ketika surat ini turun, ya Abu Lahab, Abu Jahal nggak pernah nyebut tempat itu sebagai masjidil haram. Dan kalau kita kan mengatakan satu tempat masjid di zaman kita ini sekarang disebut masjid kan mesti ada dindingnya, bahkan ada yang mengharuskan ada kubahnya. Kalau nggak ada kubahnya bukan masjid. Ya, tetapi ketika itu dikatakan minal masjidil haram, ya tidak ada bangunannya. Ka'bah ada Ka'bah, tapi tidak ada bangunan yang disebut masjid oleh orang sekitar situ. Ilal masjidil aqsa, ini disebutkan sampai ke Masjid Al-Aqsa. Yang Masjidil Aqsa ketika itu di bawah kekuasaan Romawi, Kristen, Katolik. Penduduknya mayoritas Kristen, kalau tidak Yahudi. Apakah ada orang Kristen dan orang Yahudi ketika itu menyebut itu tempat sebagai masjid? Ya enggak lah. Tapi ayat ini mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi itu menjadi spirit bagi umat Islam, menjadi semangat bahwa kedua tempat
visi umat Islam untuk menjadikannya betul-betul sebagai masjid. Gitu Pak. Oleh karena perjalanan ini sangat cepat, makanya nanti yang percaya, yang beriman aja. Yang paling dulu percaya kan Abu Bakar. Abu Bakar kan dapat gelar As-Siddiq dari sini nih. Abu Bakar itu kan dulunya di antara penjelasannya kan dia bernama Abdul Ka'bah. Begitu Islam menjadi Abdullah. Kenapa jadi Abu Bakar? Di antara penjelasannya, Bakar itu artinya gadis. Jadi kalau Abu Bakar itu sebenarnya Bakrin gitu ya, karena rohnya di wakaf jadi Bakar. Kalau kita kan nyebutnya Bakar. Udah gitu Abu dan Bakar di negeri kita berhubungan ya, Abu Bakar. Sebetulnya Abu itu bermakna bapak, Bakar itu di antara maknanya itu gadis. Jadi kalau dia Abu Bakar itu bapaknya gadis, begitu. Bapak para gadis. Di antara gadis yang dimaksud itu adalah Aisyah, istri Nabi. Makanya dia dapat nama Abu Bakar. Dan begitu dia percaya peristiwa Isra Mi'raj tanpa nanya-nanya, nah itu dia dapat gelar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Nah kemudian maka ayat ini di antara ayat yang lain tentu saja menjadi ayat yang memotivasi umat Islam untuk menguasai kedua tempat ini. Karena ketika ayat ini turun, ya Ka'bah bukan di bawah kekuasaan umat Islam, karena ini masih periode Mekah. Jadi umat Islam beberapanya dianiaya bahkan ketika melaksanakan ibadah atau baca Quran di Ka'bah gitu kan. Jadi Ka'bah itu masih dalam kekuasaan non muslim atau kafir Quraisy ketika itu. Sehingga ayat ini memotivasi ya, nanti bakal kita kuasai, kita akan jadikan masjid sesungguhnya. Begitu juga tempat di mana berada Masjidil Aqsa. Makanya Nabi itu sebenarnya beberapa kali mencoba untuk menjadikan tanda kutip ya, menguasai Palestina. Makanya nanti kita ada mengenal perang Mu'tah, ada perang Tabuk gitu ya. Jadi perang Mu'tah itu adalah lantaran Nabi berkirim surat kepada penguasa yang daerah kekuasaan yang dekat dengan Masjidil Aqsa, Busra ya. Akan tetapi pembawa surat utusan Nabi ini sampai di Mu'tah itu dibunuh, dipenggal tangan dan lehernya. Jadi kalau utusan dibunuh, maka itu lebih daripada pengumuman perang. Makanya terjadi perang Mu'tah yang ketika itu Nabi kirim 3.000 pasukan. Ini mesti diulang lagi ceritanya nih. Jadi Nabi mengirim 3.000 pasukan dengan asumsi di sana akan menghadapi pasukan dari satu negara bagian dari negara besar bernama Romawi. 3.000 pasukan ini dipimpin oleh 3 jenderal. Yang pertama Zaid, yang kedua Ja'far, yang ketiga Abdullah. Kata Nabi, in qutila Zaid fa Ja'far. Kalau Zaid mati syahid, gantinya Ja'far. In qutila Ja'far
3.000 lawan 100.000. Sekali lagi nih, kenapa kalau lagi dulu perang jumlah pasukan itu diketahui? Yang memang yang namanya perang bukan hanya lagi dulu, dari waktu ke waktu yang namanya perang itu kekuatan musuh mesti seakurat mungkin kita tahu berapa jumlah dia. Makanya kenapa kalau Indonesia nggak pernah berani nyerang Amerika? Ya karena tahu kan kekuatan Amerika. Kenapa begitu Palestina diserang Israel, orang Indonesia nggak kirim pasukan? Ya karena memperhitungkan kekuatan lawan kan. Jadi yang namanya perang dari waktu ke waktu, dari dulu sampai dengan sekarang, memang yang namanya perang itu mesti tahu seberapa kekuatan kita, seberapa kekuatan musuh. Makanya perang Badar diketahui jumlahnya, perang Uhud diketahui jumlahnya, begitu juga perang ini. Bahkan seharusnya secara lebih rinci, jumlah pasukan berapa, kuda berapa, unta berapa, keledai berapa, tombak, panah, tameng berapa, harusnya diketahui. Begitu. Cara tahunya gimana? Jadi antaranya lagi dulu tuh perang tuh ada formasinya. Jadi kalau formasinya demikian, sayap kanan sekian, sayap kiri sekian, tengah sekian, depan sekian gitu. Atau juga bisa diperkirakan kalau malam nih pasukan musuh tuh api unggunnya ada berapa titik, sehingga bisa diperkirakan. Ya kalau perang Ahzab itu api unggun musuh kayak laut, banyak banget nih. Kan kalau malam pada pasang api kalau di musim ini. Atau yang paling akurat, kirim intel ke pasukan musuh. Di antara cara supaya tahu jumlah mereka berapa, perhatikan mereka potong unta berapa per hari. 1 ekor unta itu bisa untuk konsumsi 100 pasukan, 100 tentara, makanya sehari 1 onta. Jadi kalau umpama ini pasukan musuh sehari potong 10 onta, ya berarti 10 kali 100, 1000 berarti gitu. Di antara caranya, meskipun ada cara-cara yang lain. Jadi ini 3.000 lawan 100.000, sementara 3 jenderal yang ditunjuk Nabi udah mati semua. Sementara belum ada handphone buat WA Nabi dari Palestina ke Ka'bah. Gimana? Nah akhirnya ini pasukan bermusyawarah untuk menentukan siapa pengganti kepemimpinan. Akhirnya disepakatilah Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid di ketika ini sebenarnya baru 3 bulan masuk Islam. Jadi ini mu'alaf ini, baru masuk Islam. Udah gitu disuruh pimpin pasukan lagi. Dan misinya Khalid itu yang paling utama adalah menyelamatkan pasukan ini pulang tanpa disebut kalah. Gimana caranya? 3.000 lawan 100.000 mesti diselamatkan, tapi bukannya kalah pulangnya. Jadi itu caranya Khalid nih. Begitu dia pimpin pasukan, pasukan yang tadinya berada di sayap kanan dia suruh pindah ke sayap kiri. Yang tadinya di sayap kiri dia pindahkan suruh ke sebelah kanan. Yang tengah ini tadinya yang depan disuruh pindah ke belakang. Yang tadinya di belakang disuruh pindah ke depan. Berbarengan dengan itu dia perintahkan 300 pasukan mundur ke arah Mekah, ke arah Madinah berarti. Di Madinah Nabi ini sudah kalau perang Mu'tah. Jadi 300 pasukan disuruh mundur ke arah Madinah untuk nanti diperintahkan kembali merangsek ke arah pertempuran. 300 pasukan ini dipecah kepada 6, 50 orang, 50 orang, 50 orang. Jadi nanti disuruh kembali masuk ke dalam pasukan sambil mengibas-ibaskan pelepah daun kurma di sepanjang perjalanan menuju masuk ke medan pertempuran, sehingga pada waktu pertempuran ini berhadapan-hadapan kembali pasukan ini, pasukan Romawi yang di sebelah kanan begitu melihat pasukan kaum muslimin, wah ini bukan yang kemarin ini, baru ini. Yang kiri juga begitu lihat mereka lihat, ini bukan yang kemarin, baru ini. Yang tengah juga begitu, ini bukan yang kemarin, ini baru nih. Yang kemarin aja kita agak kewalahan, ini baru nih. Sudah begitu mereka lihat dari kejauhan ada kepulan debu, pasukan kaum muslimin masuk dari arah Madinah sambil teriak Allahu Akbar. Yang Allahu Akbar mereka disambut oleh teriakan keras oleh pasukan yang berada di depan.
boleh jadi ini adalah jebakan. Kalau kita serang, kita masuk perangkap dan mati konyol. Akhirnya ini pasukan mundur, dikiranya jebakan, padahal emang mau pulang. Akhirnya selamatlah ini pasukan. Jadi bukannya kalah, Pak, bahkan secara politis menang. Jadi bagi orang yang berada di Jazirah Arab, orang yang masih kafir, ini jadi orang kafir yang di Mekah. Ini kan Nabi di Madinah ketika ini Muhammad ini bersama pasukannya, jangankan kita, Romawi dihadapin, kan geder Pak dia. Sementara Romawi itu ketika itu adik kuasa dunia, yang mungkin kalau diperbandingkan di zaman kita sekarang, dia itu setara sama Amerika, sama Rusia lah kira-kira. Adik kuasa dunia ketika itu Romawi, Persia. Ya kalau Khalid bin Walid kan ketika perang Uhud masih dalam keadaan kafir dia, dan kaum muslimin di perang Uhud kalah itu gara-gara Khalid bin Walid di antaranya. Makanya nanti di masa Khalifah Abu Bakar, Umar itu yang disuruh menembus Persia itu pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, karena memang jago perang ya. Padahal kalau Romawi itu tentaranya dia tentara reguler, jadi memang orang yang berprofesi sebagai tentara. Kalau Nabi Muhammad tentaranya nggak ada orang yang berprofesi sebagai tentara. Kalau mau perang rekrutmen, kalau mau perang rekrut begitu. Ya kalau Persia emang ada orang yang hari-harinya tentara, digaji sebagai tentara. Tapi menang Pak lawan tentara yang terlatih dengan fasilitas lengkap. Maka nanti ada namanya perang Dzul Salasil ketika akan menguasai Persia, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi semulanya oleh pasukan Persia, Khalid bin Walid kaum muslimin ini dianggap akan masuk dari tempat yang sudah mereka perkirakan, karena biasanya lewat situ. Tapi oleh Khalid bin Walid, pasukan kaum muslimin, jadi pasukan Persia itu adalah pasukan terlatih dengan persenjataan lengkap. Bahkan pasukan yang paling depan, kenapa ini perang disebut perang Dzul Salasil? Itu karena pasukan yang terdepan itu kaki-kaki mereka dirantai. Jadi mau menunjukkan ini pasukan berani mati, orang bakalan kabur dari perang, emang siap mati dalam peperangan. Jadi begitu diperhatikan kekuatan mereka seperti itu, dengan tombak, panah, tameng yang paling bagus, paling kuat. Sementara kaum muslimin sudah bukan tentaranya tidak sehebat mereka, persenjataannya juga kalah. Maka ketika ditunggu oleh pasukan Persia di titik penungguan, Khalid bin Walid tidak ke situ, beberapa kilometer ke arah yang lain, dan membuat provokasi di tempat itu, sehingga pasukan yang sudah siap di sini harus bergerak ke sana. Pasukan Persia mau ngadepin Khalid bin Walid dan pasukannya. Tapi ketika pasukan ini sampai di sana, Khalid bin Walid memerintahkan pasukan kaum muslimin balik ke sini. Sehingga itu pasukan Persia balik lagi ke sini. Begitu dia balik lagi ke sini, Khalid bin Walid suruh ke sana lagi. Dia ke sana, Khalid ke sini lagi. Sehingga ini pasukan karena tombak, panah, tamengnya lengkap dan sangat kuat, jadi berat-berat. Jadi ini pasukan Persia kecapean. Gara-gara kecapean itu, setelah kecapean diserang oleh Khalid bin Walid dan pasukan kaum muslimin, menang Pak. Jadi persenjataan yang minimum itu membuat gerak langkah pasukan lincah, kesono enteng, kesini enteng. Sementara mereka yang lengkap, berat, udah gitu yang paling depan di antara kaki-kaki mereka di rantai, justru menjadi kelemahan. Itu pinternya Khalid begitu Pak dulu. Nah ini berkaitan dengan penguasaan Palestina, bahkan sampai dengan di akhir masa hidup Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu wafat dalam keadaan sudah menyiapkan pasukan untuk dikirim ke Syam. Syam itu Palestina sekarang. Akan tapi ketika pasukan ini sudah berada di titik pemberangkatan, Rasulullah wafat, meninggal. Beberapa hari kemudian Abu Bakar diangkat. Nah ini pasukan bingung ini, maju apa kagak ini? Yang nyuruh udah meninggal. Akhirnya Usamah bin Zaid meminta kepada Umar agar bernegosiasi kepada presiden baru.
Abu Bakar, ini pasukan batal aja. Kata Abu Bakar, saya tidak mungkin membatalkan apa yang diputuskan Nabi, jadi tetap berangkat, begitu katanya. Lagi pula itu selain daripada sebagai tindakan militer, juga ada tindakan politik juga. Jadi dengan diberangkatkannya pasukan ini menunjukkan kepada orang-orang non-Islam, kepada orang-orang kafir, bahwa kematian Nabi Muhammad itu tidak menyurutkan semangat perjuangan umat Islam. Nabi Muhammad boleh aja meninggal, nih lu liatin pada, tetap kita berangkat nyerang Romawi, begitu Pak. Tapi nanti singkat cerita, pasukan ini baru berhasil menguasai Palestina di masa kekhalifahan Umar, gitu ya. Nanti Palestina di bawah kekuasaan Islam, dan barulah tempat itu menjadi masjid. Jadi tempat itu baru ada bangunan yang disebut masjid di tahun 70 Hijriah, baru ada dibikin bangunan masjid. Jadi menjadi semangat ini memang tempat akan menjadi masjid, sehingga nanti setelah dikuasai kaum muslimin di masa kekuasaan Umar radhiyallahu an, selama sekitar 4 abad lebih, nanti tempat ini kembali dikuasai oleh Kristen, oleh Romawi, karena Paus di Roma mendengar informasi kaum muslimin menzolimi orang-orang Kristen yang berada di Palestina, sehingga dia perintahkan agar Masjidil Aqsa kembali dikuasai. Maka kita kenal dengan perang salib, begitu. Nah, singkat cerita, nanti di abad kelima, ketika itu pemerintahan Islam Bani Abbasiyah, Baghdad ibu kotanya. Di Mesir itu Bani Fatimiyah, Syiah. Jadi makanya Pak, kalau orang Islam Indonesia nih, sekarang kan Indonesia katanya mau pindah ibu kota dulu, mau pindah ibu kota di IKN. Ya kalau orang Islam pindah ibu kota itu nggak kaget, karena Nabi dulu berpusat dakwahnya Mekah, kemudian pindah ke Madinah, kemudian di masa Abu Bakar, Umar, Utsman ibu kota Madinah, tapi begitu Ali ibu kota Baghdad, Irak. Begitu Umayyah, Damaskus, Suriah. Begitu kembali ke kekuasaan Abbasiyah, ibu kota Baghdad. Jadi pindah-pindah ibu kota bagi kita biasa Pak. Jadi nggak kaget kalau Jakarta mau dipindahin ke IKN. Tahu jadi pedagang. Jadi nanti di abad kelima Hijriah, di tahun 1000-an Masehi, ketika di akhir masa kekuasaan Bani Abbasiyah, di Suriah ibu kota Aleppo itu ada nih, kalau di Indonesia ada lagu Udin sedunia. Ini saya akan ceritakan 5 Udin yang tidak diceritakan dalam lagu Udin sedunia. Jadi di Suriah ada seorang sultan bernama Nuruddin. Nah, ini Udin yang pertama. Ya, sebetulnya dia punya ayah yang juga namanya Udin. Siapa namanya? Jadi dia penguasa Suriah. Wah, udah Isya ini. Belum kelar. Berapa menit lagi? Berapa? 1 menit lagi. Iya, agak panjang juga ternyata ya. Jadi singkat cerita nanti ada sedikit aja spill sedikit. Jadi ibu kota Suriah itu Aleppo. Aleppo ketika itu dipimpin oleh seorang khalifah bernama Nuruddin. Nuruddin punya seorang jenderal bernama Asaduddin. Asaduddin punya tentara yang bernama Najmuddin. Najmuddin punya anak yang juga akhirnya menjadi tentara, namanya Solehuddin. Jadi ada Nuruddin, ada Asaduddin, ada Najmuddin, ada Solehuddin. Nah, singkat cerita nanti Solehuddin ini kita kenal dengan Solehuddin Al-Ayyubi gitu ya. Dan kemudian nanti dialah yang membebaskan Palestina di tahun 483 Hijriah. Dan Nuruddin ini
Suriah ketika dia berkuasa, Palestina berada di bawah kekuasaan Roma. Tapi dia sudah memerintahkan agar dibuatkan mimbar untuk Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa-nya masih dikuasai musuh, tapi di Suriah sudah dibuatkan mimbarnya. Bikin aja mimbar ini, nanti bakal kita taruh di sana. Begitu Pak. Jadi belum dikuasai tapi yakin nanti bakal jadi masjid lagi. Itu karena Al-Qur'annya juga bilang itu Masjidil Aqsa. Jadi bikin aja dulu mimbarnya. Dan mimbar ini baru bisa diletakkan di tempat sebagaimana maksud yang nyuruh bikin 19 tahun setelah yang nyuruh bikin meninggal. Jadi begitu Pak, saking optimisnya pasti bisa. Orangnya udah meninggal baru bisa ditempatkan. Dan nanti singkat cerita, mimbar ini di tahun 9, jadi mimbar yang dibuat oleh Nuruddin ini pada tahun 1960 dibakar oleh seorang Yahudi radikal. Hancur, berkeping-keping, tinggal serpihan-serpihan kecil. Udah biar sedikit lagi. Nah nanti Raja Yordania mengadakan sayembara, siapa di dunia ini orang yang bisa membuat mimbar yang serupa dengan mimbar yang dibuat oleh Sultan Nuruddin. Setelah sekian banyak orang mengajukan sampel hasil karya mereka, akhirnya yang terpilih untuk membuat mimbar Masjidil Aqsa adalah orang Jawa. Jadi mimbar Al-Aqsa itu bikinan orang Jepara gitu Pak, yang dia membuat replika dari apa yang dibuat oleh Sultan Nuruddin itu Pak, gitu Pak. Itu jadi hubungan antara Indonesia sama Palestina itu udah lama lah, kira-kira. Itu diantaranya. Saya kembalikan ke